terbaik untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramadan. Saya dari kelas A Bisnis Digital. Ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu apa yang Anda ketahui dari materi strategi bisnis digital. Yang kedua, apa yang Anda ketahui dari materi the concept and frameworks of digital business model. Yang ketiga itu apa yang Anda ketahui dari materi lingkungan makro dan mikro bisnis. Yang keempat, apa yang Anda ketahui dari materi algoritma bisnis digital. Yang pertama itu strategi digital adalah proses penentuan visi atau tujuan, peluang dan inisiatif sebuah organisasi, baik bisnis maupun nirlaba, untuk memaksimalkan manfaat dari prospek dunia digital. Perubahan strategi dari strategi offline menjadi strategi online atau lebih luas lagi adalah digital. Sangat dipengaruhi perubahan fokus pada perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seperti perubahan pada industri musik di atas, terjadi perubahan fokus dalam skema pengiriman hingga materi musik atau produk akhir, dan juga publikasi dan pemasarannya yang perlahan namun pasti menggunakan hampir semua tools digital. Dan banyak lagi contoh digital strategi sukses menggunakan teknologi digital dengan fokus pada penyesuaian perubahan itu sendiri. Iklan atau publikasi dan pemasaran sebuah perusahaan telah banyak yang berubah atau merubah bentuknya ke dalam teknologi digital untuk meraih pelanggan dan memuaskan pelanggan hingga terjadi transaksi secara elektrik. Ditambah dengan fakta bahwa dunia digital masih merupakan hal yang jauh lebih murah dibandingkan dengan dunia non digital atau konvensional yang sudah berjalan. Apa itu strategi? Banyak cara atau pendekatan untuk melakukan strategi digital, tetapi pada intinya semua melalui 4 langkah, yaitu pertama, mengidentifikasi peluang dan atau tantangan dalam berbisnis di mana aset online dapat memberikan sebuah solusi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang tak terpenuhi dan menyesuaikan tujuan terdekat dari pelanggan, kemudian menyeraskan peluang bisnis. Yang ketiga itu mengembangkan visi tentang bagaimana aset online bisa memiliki bisnis mereka dan kebutuhan pelanggan, tujuan serta peluang dan tantangan. Yang keempat, memprioritaskan serangkaian inisiatif online atau publikasi serta optimasi mesin pencari yang dapat menyampaikan visi ini. Dalam setiap saat tersebut, sejumlah teknik dan analisis dapat digunakan. Perkembangan teknologi digital serta penggunaannya, di mana hampir 1 orang 2 smartphone, tentu sangat disayangkan bila tidak dimanfaatkan dengan baik, meski tidak bisa dipungkiri bahwa cara konvensional ataupun kondisi offline tidak bisa dipisahkan. Sosial media, webcoms atau toko online, web profil perusahaan yang merupakan produk teknologi pun bisa jadi suatu saat tergerus oleh perubahan teknologi lainnya. Yang maju, lihat artikel masa depan adalah mobile. Penyesuaian atau perubahan fokus pada melihat celah atau prospek bisnis ke masa depan pun menjadi kebutuhan. Sebagai perusahaan, sudah saatnya Anda menemukan konsultan marketing dan digital strategi untuk meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Apa itu strategi? Yang pertama, mendefinisikan bagaimana kita akan memenuhi tujuan kita. Yang kedua, menetapkan aplikasi sumber daya untuk memenuhi tujuan. Yang ketiga itu memilih opsi strategis yang disukai untuk bersaing dalam pasar. Yang keempat, menyediakan rencana jangka panjang untuk pengembangan organisasi. Apa yang terjadi jika tidak ada strategi bisnis? Yang pertama itu kehilangan peluang untuk penjualan tambahan di sisi penjualan dan pembelian yang lebih efisien di sisi pembelian. Yang kedua, pesaing yang tertinggi dalam memberikan layanan online mungkin menjadi sulit untuk mengejar ketertinggalan. Yang ketiga, penerapan strategi bisnis. Untuk membantu menghindari masalah-masalah dalam menerapkan e-bisnis dalam organisasi tradisional. Organisasi harus menetapkan e-bisnis dalam organisasi tradisional. Strategi bisnis didengarkan pada tujuan perusahaan seperti pasar mandiri,
yang terjadi target dan target untuk menghasilkan pendapatan dari saluran elektronik. Tuh, lanjut nomor 2. Apa yang Anda ketahui dari materi The Concept and Former Wars of Digital Business Model? Dengan munculnya revolusi industri keempat, bisnis beradaptasi dengan penggunaan digitalisasi yang membutuhkan transformasi digital dari model bisnis mereka yang ada, namun ada penelitian Empers yang terbatas tentang fenomena ini. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama untuk mengembangkan kerja bagi bisnis untuk mengubah model bisnis mereka secara digital. Yang kedua untuk memeriksa literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi yang mendasari 3 konsep digitalisasi, transformasi digital, dan model bisnis inovasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan didasarkan pada tinjauan naratif. Artikel yang relevan diidentifikasi dengan menggunakan database, biografi internasional, dan diteliti menggunakan analisis ternatik. Temuan mengungkapkan bahwa 2 konstruksi pertama membutuhkan kemampuan digital dan strategi digital. Pertama membutuhkan kemampuan digital dan strategi digital. Konstruksi ketiga membutuhkan transformasi digital dalam ranah customer centricity, sumber daya, proses, dan keuntungan. Seperangkat proposisi dirumuskan dan kesamaan dipetakan berdasarkan peta ini. Kerangka konseptual dikembangkan temuan ini akan membantu dalam pengembangan konstrumen masa depan yang dapat memandu bisnis, dapat mengubah elemen model bisnis yang ada secara digital. Kajian ini bertujuan untuk mengisi gap tentang bagaimana inovasi model bisnis harus diupayakan melalui transformasi digital dengan mengembangkan kerangka konseptual. Temuan ini akan membantu dalam pengembangan instrumen masa depan yang dapat memandu inovasi model bisnis dengan mengembangkan kerangka konseptual. Selanjutnya, sebuah model menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menetapkan, memberikan, dan menangkap nilai di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau lainnya konteks. Proses konstruksi dan memodifikasi model bisnis disebut juga dengan inovasi model bisnis dan merupakan bagian dari strategi bisnis. Inovasi model bisnis adalah proses berulang dan kemungkinan harapan dalam teori dan politik. Istilah model bisnis digunakan untuk berbagai deskripsi informal dan formal untuk mewakili aspek inti bisnis, termasuk tujuan, proses bisnis, pelanggan sasaran, penawaran, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, sumber, praktik perdagangan, dan proses dan kebijakan operasional termasuk budaya. Model bisnis digital adalah bentuk penciptaan nilai berdasarkan pengembangan manfaat pelanggan menggunakan teknologi digital. Tujuan dari solusi digital adalah untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan di mana pelanggan bersedia membayar keuntungan yang signifikan. Pembangunan model bisnis digital merupakan tugas penting bagi perusahaan yang dihadapkan pada digitalisasi dan disrupsi digital. Perpanjangan model bisnis analog yang ada dengan komponen digital, misalnya pemesanan barang secara online dari pengecer stasioner, adalah tahap awal, tetapi bukan model bisnis digital independen. Model bisnis dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa di antaranya biasanya berlaku secara bersamaan. Yang pertama, model bisnis dicirikan oleh inovasi bisnis digital. Model bisnis digital didasarkan pada layanan yang baru di pasar. Yang kedua, pelanggan bersedia membayar untuk layanan atau layanan digital. Model bisnis digital dengan demikian menciptakan nilai pelanggan unik yang dapat dimonetisasi. Lanjut, nomor 3. Apa yang Anda ketahui dari materi lingkungan makro dan mikro bisnis? Lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro. Terdiri dari demografis, ekonomi, teknologi, dan politik. Yang pertama itu lingkungan demografis. Merupakan lingkungan yang menyangkut kependudukan seperti jumlah penduduk di suatu wilayah, lokasi penduduk, usia penduduk, jenis kelamin, pendidikan, dan pergeseran penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain seperti urbanisasi. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli ini diukur dari tingkat pendapatan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan pembiayaan berjalan. Masyarakat dan perkembangan tingkat harga umum. Yang menyebabkan perubahan daya beli adalah perubahan pendapatan dan perubahan harga-harga di pasar.
Yang ketiga, lingkungan teknologi merupakan kekuatan-kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan inovasi baru melalui pengembangan produk baru, serta mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Lingkungan teknologi juga diukur melalui laju pertumbuhan, penelitian, dan pengembangan. Yang keempat, lingkungan politik. Lingkungan politik dan undang-undang yang mengawasi perubahan seperti badan pemerintah, kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi ruang gerak organisasi dan individu dalam suatu masyarakat seperti tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LSM. Lingkungan pemasaran eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Yaitu pertama, lingkungan pemasaran mikro, yaitu ada yang pertama, penyedia atau pemasok merupakan penghubung penting dalam keseluruhan sistem pemberian nilai pada pelanggan dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang manajer pemasaran juga harus memonitor perkembangan harga-harga dari input-input pemasok. Peningkatan biaya pemasukan dapat mengakibatkan kenaikan harga yang akhirnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang kedua, perantara pemasaran berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produknya kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran antara lain reseller, perusahaan distributor fisik, agen pelayanan pemasaran, perantara keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, ada lingkungan pemasaran makro. Manajemen pemasaran memandang bahwa lingkungan makro pemasaran merupakan elemen yang tidak bisa dikendalikan sehingga perusahaan akan melakukan selalu beradaptasi terhadap adanya perubahan lingkungan makro tersebut. Beberapa lingkungan makro pemasaran agribisnis yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan antara lain lingkungan perekonomian dan lingkungan demografi. Lingkungan perekonomian, terjadinya perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap produk. Yang kedua, lingkungan demografi. Pada prinsipnya demografi mempelajari tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, umur, dan jenis kelamin. Dan yang terakhir itu nomor 4. Apa yang Anda ketahui dari materi algoritma bisnis digital? Algoritma secara sederhana adalah seperangkat urutan yang dijalankan. Ia dapat mengerjakan kalkulasi, meminta data, hingga penalaran otomatis. Algoritma sendiri bukan hal yang benar-benar baru karena ia sudah digunakan sejak abad ke-9. Algoritma sendiri diturunkan dari bahasa Latin yaitu algoritmus yang diambil dari nama al-Khawarizmi, ahli matematika asal Persia, dan kata aritomos dari bahasa Yunani yang berarti angka. Sejak abad ke-20, algoritma semakin gencar dimanfaatkan untuk menjelaskan gambaran alam semesta seperti pergerakan tata surya, genetika tubuh manusia. Pemahaman kita akan semakin sejalan dengan berkembangnya ilmu komputer dan ilmu yang dikombinasikan dengan matematika diskrit. Kini dengan berkembangnya big data dan machine learning, algoritma modern telah memiliki kapasitas yang luar biasa. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian kita bersama sejauh mana representasi digital kita mencerminkan diri kita yang sebenarnya. Setidaknya ada 2 pertanyaan besar yang perlu kita pahami, misalnya bagaimana proses digitalisasi atau encoding dan decoding yang dilakukan oleh algoritma untuk mendapatkan representasi digital kita. Pertanyaan berikutnya adalah seperti hal-hal apa yang dapat ditemukan dan hal-hal apa yang tersembunyi dari representasi digital tersebut. Karena sekali melihat dan menangkap cerminan tersebut, kita dapat mentransfer, memanipulasi, dan menyebarkannya ke dalam lanskap digital yang jauh lebih luas. Kegagapan kita dalam menyikapi teknologi seiring bukan karena ketidaktahuan kita terhadap teknologi saja, melainkan juga kurang pahamnya kita terhadap resepsensi digital dan konsekuensi. Algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang ada di urutan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Sebagian besar algoritma dimaksudkan untuk implementasikan sebagai program komputer. Perusahaan keuangan menggunakan algoritma di berbagai bidang seperti penetapan harga pinjaman, perdagangan saham, manajemen liabilitas aset.
Perdagangan menggunakan algoritma juga dikenal sebagai perdagangan otomatis karena menggunakan program komputer untuk membeli sekuritas dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Hal itu terjadi karena harga saham, obligasi, dan komoditas muncul dalam berbagai format online dan dalam data perdagangan. Maka dari itu proses algoritma digunakan untuk mencerna data menjadi semakin mudah. Jenis-jenis algoritma. Yang pertama itu algoritma sekuensial, merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Langkah demi langkah yang dijalankan harus urut dari atas sampai bawah. Yang kedua, algoritma perulangan merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Terakhir, algoritma percabangan dan bersyarat merupakan yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.